Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus, segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cara berpakaian, bab tentang sunnah memakai kain putih, boleh memakai kain merah, hijau, kuning, dan hitam, serta boleh memakai kain yang terbuat dari kapas, kulit, bulu, dan lain sebagainya kecuali sutra bagi laki-laki ya. Kalau sutra, jadi menggunakan pakaian yang berwarna putih ini oleh Imam Nawawi dipahami hukumnya sunnah. Namun bukan berarti warna yang lain tidak boleh, seperti warna merah, hijau, kuning, dan hitam selain putih maksudnya. Serta boleh memakai kain yang terbuat dari kapas, kulit, bulu, dan lain sebagainya kecuali sutra. Kalau sutra untuk laki-laki tidak boleh. Kalau untuk perempuan boleh, tidak apa-apa. Dalam Islam berpakaian pun diatur. Dalam Islam berpakaian pun diatur. Karena nanti akan ada nilai ketaatan ketika kita mengikuti aturan. Jadi akan ada nilai ketaatan kalau kita mengikuti aturan. Nah, di antara keutamaan mengikuti aturan yang bernilai ketaatan itu, kita akan mendapatkan pahala, ampunan, dan cinta Allah karena mengikuti aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil contoh, misalnya jenengan saya senang dengan pakaian yang berwarna putih misalnya gitu ya. Itu kan sunnah. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi ya jadinya berpahala. Untungnya selain warna putih juga diperbolehkan. Untuk dapat kesunahan selain warna putih, apa niatnya? Nutup aurat niatnya. Nutup aurat. Ini kan warna-warni.
Ada yang warna hitam, warna abu-abu. Yang ibu pakai jilbabnya abu-abu. Ini warna apa Bu Haji? Abu-abu tua. Ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar. Bercanda gitu. Untungnya warna apa aja boleh. Apa niatnya nutup aurat? Niatnya apa? Nutup aurat. Nah, disinilah kadang orang di luar Islam itu ngomongnya Islam itu banyak aturannya. Padahal saya pernah sampaikan di sini, banyaknya aturan yang secara rinci itu sebenarnya malah memudahkan. Sehingga kita mau berbuat apa itu ada petunjuknya gitu loh. Jadi ada juklak dan juknisnya itu ada, kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitulah. Jadi bagaimana pelaksanaannya, teknisnya bagaimana, itu semua diatur dalam Islam sehingga kita nggak usah mikir, tinggal melaksanakan. Contohnya ada, perintahnya ada, larangannya juga ada misalnya. Gitu. Sambil contoh gini misalnya. Ini dan ini sering saya contohkan untuk mengingatkan saja ya, untuk yang ingat biar tambah ingat, yang lupa ya biar ingat gitu. Ada orang yang akan melakukan pendakian ke gunung misalnya gitu. Ada 2 tim. Tim yang pertama ini guide-nya itu detil memberitahukan aturan di dalam pendakian itu. Nanti kita akan lewat hutan yang ada 2 jalan bercabang, ambil kanan ya jangan kiri gitu. Nanti di kilometer sekian kita akan ketemu dengan sungai misalnya gitu. Sungainya dangkal, airnya jernih, nikmati saja nggak apa-apa. Tapi nanti begitu ada ranting jatuh dari atas, segera naik ya, jangan di situ karena berarti ada air besar dari atas turun misalnya. Nanti di hutan bambu banyak lutung misalnya, hati-hati barang-barangnya, banyak monyet suka nyolong barang itu misalnya gitu. Nanti ini makanan yang bisa dimakan, ini yang nggak bisa dimakan. Ini bisa tapi kelenger nanti. Wah diberitahu semua awalnya. Itu kalau kita masuk ke hutan atau masuk ke gunung pendakian dengan petunjuk yang jelas itu nyaman apa nyaman itu? Nyaman. Sehingga harus ngapain itu jelas. Jangan ngapain itu juga harus itu jelas. Itu petanya juga jelas. Sementara tim yang kedua itu guide-nya ngomong gini, udah masuk aja bebas, gak ada aturan bebas. Pilih mana jenengan? Pilih yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, aturannya jelas. Yang bebas itu malah bingung. Ini dalan lurus terus andingan apa kiri, bingung. Ada sungai jernih enak kita main, ada ranting jatuh karena nggak ada beritahuan apa-apa, enak tahu-tahu air gede, hanyut. Di hutan bambu yang tidak dikasih peringatan bahwa situ banyak lutungnya, banyak monyetnya, dia naruh barang seenaknya, tahu-tahu dibawa lari sama monyet barang. Tidak diberitahu makan makanan yang boleh dan tidak boleh, mau makan asal ngembat itu aja kelenger, karena nggak diberitahu sebelumnya. Nah, aturan-aturan rinci dalam Islam banyak dan rinci dan detil itu justru harusnya kita pahami sebagai sesuatu yang memudahkan gitu. Iya, memudahkan dan mengamankan, menyelamatkan juga sehingga kita nggak usah terlalu mikir daripada yang nggak jelas tadi itu. Kelihatannya kayak bebas tapi malah bahaya. Jenengan kalau di kendaraan, naik kendaraan di jalanan itu senangnya rambu mati apa rambu hidup? Iya. Pernah tahu nggak pas rambu mati bagaimana? Rebutan orang, malah deg-degan, bahaya malah. Kalau ada banyak rambu-rambu, hati-hati ini jalan menyempit, ini hati-hati. Wah, semua tanda rambu itu berfungsi dengan baik. Itu malah kita tenang. Jelas aturannya. Pernah nggak jenengan ada rambu gitu jelasnya terus jangan ngomong, oh di sub cerewet banget ini. Itu itu pengendara koplak ini. Terkait dengan warna, kan warna putih katanya sunnah ya. Tapi
utama wanita itu hitam gitu. Artinya bajunya hitam. Nggak hanya di Arab Saudi, di Indonesia pun mereka yang bercadar rata-rata hitam, yang lebih merasa sangat melaksanakan sunnah. Nah, itu bagaimana? Secara prinsip sebenarnya kalau mengenai kain saat kita berihram itu tidak ada kain khusus sebenarnya terkait warna. Kecuali Nabi pernah melarang menggunakan warna kuning. Warna kuning za'faron itu pernah Nabi melarang itu. Ada banyak analisa para ulama. Pertama ada yang mengatakan kain kuning pada masa itu kainnya transparan, jadi nggak boleh. Ada yang mengatakan kalau untuk laki-laki pakai kain kuning kalau berihram itu mirip agama sebelah. Agama sebelah kan agak. Nah, jadi tapi dalam konteks kekinian ulama tidak mempersoalkan karena sekarang kuning itu bukan warna ciri khas satu agama tertentu dan kain kuning yang tebal itu juga banyak sekarang. Maka substansinya sebenarnya Bu, soal warna itu tidak ditentukan. Namun warna putih itu tetap sunnah secara universal. Ya, jadi warna putih itu tetap sunnah secara universal. Jamaah haji menggunakan pakaian yang tidak putih itu kan sekarang ini aja. Dulu zaman orang tua kita dulu rata-rata putih semua rata-rata. Iya. Tapi memang nggak harus sih, nggak harus. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang pasti begini ya, walaupun putih itu sunnah, tetap harus pakai yang sesuai dengan aturan syariat. Jangan gunakan yang tipis, yang transparan maksudnya. Jangan yang press body itu. Jadi harus sesuai dengan aturan syariat itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kecuali sutra, tadi kalau sutra ini hanya untuk laki-laki larangannya, kalau untuk perempuan boleh pakai sutra, tidak ada masalah. Qala Allah Ta'ala berfirman di surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sekalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Ini ayat menunjukkan bahwa kita ini boleh secara teks ayat ini menggunakan pakaian yang bagus. Bahkan pernah di masa Nabi itu ada seorang sahabat Aukamakal yang pakaian itu branded. Kalau bahasa kita pakaian yang branded, mahal. Ada orang yang ngomong, orang ini sombong ya Rasulullah, pakaiannya serba mahal. Nabi mengatakan, "Enggak, Allahul Jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Aukamakal. Terus innamal kibru batrul haqq. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Dan prinsip kalau kita bicara nutup aurat itu kalau dalam fikih Islam itu dua ketentuannya. Satu, tidak transparan. Yang kedua, tidak membentuk badan atau body. Tidak press body lah kalau bahasa kita. Maka nanti pakaian ibu-ibu terserah. Mau gamis boleh, mau pakaian potongan atas bawah, bawahan dan atasan boleh. Yang penting tidak press body dan tidak transparan. Itu dua itu syaratnya. Nah, kalau salah satunya dilanggar ya berarti bukan menutup aurat dengan baik dan benar. Jadi menutup aurat dengan baik dan benar itu syaratnya harus tidak transparan, dan yang kedua tidak press body, ini tidak ketat itu. Dua itu paling tidak itu. Kalau untuk wanita idealnya tertutup seluruh tubuhnya kecuali pergelangan tangan dan wajah.
Kalau punggung kaki ulama beda pendapat. Punggung kaki itu ulama beda pendapat. Kalau yang mendhaifkan itu tidak apa-apa terlihat. Jadi nggak harus pakai kaos kaki, tidak harus ngelangsreh nyapu lantai, tidak harus. Itu kalau ibu sepakat dengan hadis yang mendhaifkan tentang punggung kaki. Tapi kalau jenengan termasuk yang mensohhikan punggung kaki itu aurat bagi wanita, maka kaos kaki nggak cukup, harus menyapu lantai, berarti harus nutup punggung kaki. Iya, karena kalau kaos kaki masih bentuk body. Nah itu, nah kemarin kan rame itu ada pegawai koperasi desa yang kaum wanita sholat menggunakan seragam ya militer itu lah. Gimana sholatnya itu? Kalau dalam fikih madzhab Syafi'i, pakaian dengan seragam militer yang calon anggota koperasi desa, pegawai koperasi desa itu loh, yang sempat ramai itu loh, kan itu dilatih militer itu, pakaian sholat masih pakai pakaian militer, berhijab, berpakaian militer itu, pakai kaos kaki dan seterusnya itu. Itu kalau dalam fikih yang saya pahami ya, asal sampai pergelangan itu tertutup, terus sampai dengan punggung kaki itu tertutup, pakai standar minimal nutup aurat ya, sudah sah itu, tidak ada masalah. Soalnya kemarin rame katanya nggak sah, katanya nggak sah, katanya nggak sah. Ya, tergantung ditinjau dari sisi mananya. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalau mengenai jamaahnya, kan wanita di depan, makmumnya di belakang itu kemarin contohnya itu. Beberapa kawan ustaz nyebut hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salatnya wanita itu kalau jamaah perempuan imamnya di tengah-tengah, terus makmumnya nanti kanan kiri sejajar, tidak depan belakang kayak laki-laki. Betul ada hadisnya memang. Tapi yang saya tahu itu hadisnya mauquf ya. Mauquf itu terhenti di sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu anha dan Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang saya tahu. Tapi justru kalau kata Imam Asy-Syaukani, ini bukan kata saya, kata Imam Asy-Syaukani yang pernah saya baca. Kata Imam Asy-Syaukani, salatnya laki maupun perempuan sama. Hadisnya Bukhari Muslim, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, berarti hadis ini berlaku untuk laki maupun perempuan. Kalau pakai kaidah ini berarti mau perempuan jamaahnya seperti halnya laki-laki, depan belakang. Karena hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dan hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kalau kita cermati secara sanad mauquf, terhenti di sahabat. Salah enggak salah, silakan pakai itu juga enggak ada masalah. Namun andaikan depan belakang pun juga tidak salah. Kenapa? Karena pakai kaidah tadi, sallu kama raaitumuni usolli. Di medsos ramai itu ada yang menyalah-nyalahkan itu. Ngaji ini durung mari susu nyala-nyala. Maksud saya begitu, lebih mudah berlapang dada lah gitu. Ya bahwa ada salahnya mungkin, tapi kan yo enggak sepenuhnya salah lah. Terus di zaman sekarang orang mau peduli sholat itu udah bagus sekarang. Walaupun dengan pakaian yang ala kadarnya istilahnya, yang penting masih memenuhi syarat standar minimal gitu. Itu udah bagus itu. Orang mau sholat. Nanti kalau dibully, kalau mereka nggak sholat malah tambah bahaya. Sehingga kemarin itu ada orang yang nanya ke saya, itu ada anak muda itu kalau sholat di masjid pakai kaos oblong aja, nggak sopan sama Allah. Saya bilang sama beliau, Pak Haji, kalau pakai pendekatan fikih dakwah, mereka mau sholat berjamaah di masjid itu udah bagus, Pak Haji, saya bilang. Di zaman sekarang loh, saya bilang itu. Di zaman fitnah akhir zaman yang luar biasa. Anak-anak muda itu walaupun hanya dengan kaos oblong misalnya, mau sholat di masjid berjamaah itu udah bagus itu, saya bilang. Bagus banget, saya bilang itu. Kenapa itu? Wonten. Oh. Nggih pun. Pakai celana tadi. Oh, yes. Takutnya cuma sama pakai celana gondal-gandul kalau kawin. Ya pun, balik maling. Jadi
Itu ketentuan pakaian. Monggo jenengan pakai pakaian yang mereknya bagus, si Sesa atau apa. Katanya mahal katanya. Monggo tidak apa-apa, yang penting nutup aurat. Nah, karena tidak semua pabrik yang memproduksi baju muslim, termasuk mukena, itu tidak semuanya ngerti syariat. Saya itu pernah tahu mukena itu. Mukena. Bagian kepalanya itu bolong-bolong banyak itu. Apa namanya itu ya? Ya, nggih, bordir, tapi bolong-bolong dan banyak di bagian kepalanya itu. Nggih, tapi lek banyak. Oh, dilapis, ada lapisannya. Bener ya, ada lapisannya. Bukan bolong tembus, bukan. Saestu. Oh, nggih pun. Berarti saya belum melototin berarti. Kalau itu bolong dan banyak begitu, itu kalau nggak pakai rangkepan yang menutup itu bisa tidak sah itu nanti. Ngoten nggih. Wah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa itu lebih baik. Ini apa maksudnya itu? Gak semua orang yang tampaknya pakaiannya Islami itu ada takwa dalam hatinya. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu bukan di peci. Kalau cuman peci itu copet-copet di Wonokromo itu yang beberapa rampok yang di Pondok Kopi itu ya pakai peci. Allahu Akbar. Baju koko. Bukan itu, letak takwa itu hahuna di sini katanya. Ada jamaah saya di Pondok Kopi itu, sehari itu motor beliau sama motor guru privat anaknya hilang di rumahnya. Tetangganya cerita, saya pikir tadi tamunya ibu. Wong ada orang naik motor dua motor gitu maksudnya, goncengan 4 orang berarti, pakai baju koko masuk ke rumah ibu. Saya pikir tamunya ibu pakai baju koko, ternyata nyolong motor. Keluar kayak orang biasa keluar itu, begitu keluar pos itu kencang sudah. Ya, makanya pakaian yang paling bagus bukan pada ini. Ini aksesoris. Ini yang paling penting itu. Iya. Sama Pak, pencopet itu yang pakai jilbab. Oh. Pakai iya, betul. Makanya tidak semua yang berpakaian muslim itu atas dasar takwa. Yang sesungguhnya yang takwa itu. Tapi jangan gini juga. Saya memang belum berjilbab. Saya menjilbabi hati saya dulu. Nah, itu salah juga. Nah, maksudnya apa? Islam mengajarkan kepada kita lahir batin. Ngoten lho maksudnya niku. Nah, lahir dan dalam. Luar dalam itu semua diperbaiki. Itu harusnya begitu. Paham nggak mboten? Orang yang nipu itu loh, ya fasih zikirnya itu. Alhamdulillah saya Pak Haji ya Masya Allah, alhamdulillah Masya Allah. Ujungnya nipu itu ada juga itu. Ya kan ngoten nggih? Nah, karena memang takwa tidak pada lisan, takwa itu ada pada hati. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Dan takwa itu loh sebaik-baik pakaian. Tapi setelah Allah menjelaskan tentang pakaian, berarti apa? Zahir pakaiannya nutup aurat, terus kemudian hatinya juga dijaga. Nah, tadi dikatakan yang wajib ditutup sekujur tubuh untuk wanita kecuali wajah dan pergelangan tangan. Kaki beda pendapat tadi ya. Oh, berarti kalau misalnya kita pasang wajah kita di PP, WA, Facebook atau di media sosial lah, boleh Ustaz. Kalau nanya ke saya gitu, saya jawab boleh. Tapi ada Ustaz yang mengatakan, nah ada viral itu videonya, kalau ibu-ibu pasang PP di WA atau di Facebook, terus kemudian wajah ibu diplototin oleh kaum lelaki, maka dosa jariah. Saya hormati pendapat beliau ya, saya hormat. Tapi saya tidak sependapat. Ini pendekatan fikihnya gini. Apa yang syariat izinkan untuk diperlihatkan, bukan dilihat, diperlihatkan. Saya ulang, bukan dilihat, diperlihatkan. Apa yang oleh syariat diizinkan untuk diperlihatkan,
andai kan ada yang melototin, itu yang dosa bukan yang menampakkan, tapi yang melototin. Kenapa? Karena syariat mengizinkan. Bisa dipahami nggak? Beda dengan area yang Allah suruh tutup, kalau ditampakkan, nah itu dua-duanya dosa. Sek wilda, sekitar wilayah dada misalnya. Kok dipamer-pamer, diudal-udal, lah itu non sewu. Yang melihat ya dosa, yang dijelalati ya dosa. Karena ada perintah nutup kok ditampakkan. Atau bupati buka paha tinggi-tinggi misalnya. Nah, itu kalau itu dilakukan non sewu, yang menjelalati ya dosa, yang dijelalati ya dosa. Itu baru bisa dosa jariah yang begitu. Tapi kalau area wajah yang notabene boleh diperlihatkan, bukan boleh dilihat ya, boleh diperlihatkan, maka itu tidak ada masalah secara hukum bagi yang pasang itu. Kok suami ngomong, "Oma, fotomu taruh di WA, cemburu aku." Nah, kalau suami cemburu, hargai suami. Ngaten nggih? Langsung ganti foto monyet. Misalnya foto bunga, biasanya ibu foto bunga. Kalau suami cemburu atau ibu risih, aku risih ya, wajahku dipelototin banyak laki-laki, udah tak ganti foto yang lain aja, silahkan, tidak apa-apa. Nah ini penting saya sampaikan, bukan apa-apa, karena kadang ya tadi pembahasan soal dosa jariah tadi, saya kurang sependapat, walaupun saya hormati pendapat itu, karena konteksnya syariat mengizinkan, gitu. Kecuali syariat melarang tadi, bisa dipahami ya. Nah, adapun pertimbangan suami cemburu, ya hormati perasaan suami. Ada sebagian ibu yang merasa risih, monggo diikuti rasa itu, nggak usah pasang foto pribadi. Nah, kulon itu sengaja pasang foto saya itu karena pernah saya kasih foto bunga atau apa itu, mesti orang nanya, ini Ustaz Subhan ya? Ini mesti takon, boleh takon tak pasang foto kuai ben gak takon mana gitu. Itu betul, saya pernah tidak pasang foto saya. Itu ternyata orang pada nanya, setiap kali saya WA, ini Ustaz Subhan ya? Ini Ustaz Subhan ya? Takon bolak-balik. Akhirnya saya pasang foto saya ben gak takon mana. Itu seperti itu. Lanjut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nahl surah ke-16 ayat 81. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Allah jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Jadi fungsi dari pakaian itu di samping yang utama menutup aurat, melindungi kita dari panas. Tadi pagi saya baca satu postingan tentang artis di Amerika atau di mana, saya lupa itu berpakaian ketat, press body, nutup seluruh tubuhnya, dipuji-puji, tapi dia non muslim, dipuji-puji oleh tokoh-tokoh Yahudi CS itu. Wah, ini wanita yang luar biasa peduli dengan kesehatan kulitnya, karena pakaian yang menutup sekujur tubuhnya itu melindungi dia dari bahaya kanker kulit. Bersama dengan itu, ada muslimah di daerah Prancis, di Paris, sama di laut juga, dia menggunakan pakaian yang otomatis bukan muslimah, nutup sekujur tubuhnya, dicelah habis-habisan. Berarti apa ini? Subjektif, bukan objektif. Harusnya kan pujiannya harusnya sama kan? Karena si muslimah ini telah mencontohkan pakaian yang menghindarkan dia dari kanker kulit, gara-gara terpaan sinar matahari yang begitu menyengat karena bocornya lapisan ozon itu kan. Gitu kan. Tapi kenapa ketika muslimah yang berpakaian dicelah? Katanya ini pakaian yang mengancam kebiasaan masyarakat setempat, yang teroris apa macam-macam tujuan. Sementara yang orang kafir yang berpakaian
bikini yang sekujur tubuh itu malah dipuji-puji dengan dalih ini dia telah melindungi sekujur tubuhnya dari bahaya kanker kulit. Sama-sama nutup, yang satu dipuji, yang satu dicela. Berarti subjektivitas itu. Jadi apa artinya? Hari ini di sebagian negara itu dikampanyekan agar kalau berjemur misalnya menggunakan pakaian yang sekujur tubuh itu, muslimah sudah begitu dari dulu. Kan begitu nih? Nah, berarti pakaian muslimah ini aman untuk zahir dan aman juga untuk batin, insya Allah. Nah, cuman kan banyak orang yang nggak paham bahwa syariat dalam Islam terkait menutup aurat itu manfaatnya tidak hanya semata rohani, tapi juga ada manfaat jasmani. Tidak hanya semata manfaat ukhrawi, tapi juga ada manfaat dunia. Di samping untuk menjaga kehormatan, itu seperti itu. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ilbasu min thiyabikum, gunakanlah pakaian kalian al-bayadha yang putih, fa innaha, maka sungguhnya min khairi thiyabikum, termasuk paling bagusnya pakaian kalian. Fa inna, maka sungguhnya kain putih itu, baju yang putih itu adalah paling bagusnya pakaian kalian. Wa kafinu, dan kafanilah fiha, dalam kain yang putih itu, mautakum, orang yang mati di antara kalian. Rawahu Abu Dawud dan riwayat Abi Dawud, Tirmidzi wa qala, dan beliau berkata hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Tapi kain kafan itu boleh tidak warna putih juga, sebagaimana baju boleh tidak warna putih juga, tidak apa-apa. Cuman yang sunnah itu menggunakan warna putih. Kalau kita bicara konteks di masa Nabi itu sampai sekarang Jazirah Arab kan panas. Kita kalau pakai pakaian putih itu panas itu relatif bisa dicegah. Beda dengan kalau warna hitam, itu kecenderungannya menyerap panas, dan itu sangat panas sekali kalau di saat panas itu. Saya pernah nonton sebuah riset itu. Ada balon warna putih sama balon warna hitam, diisi gas dalamnya itu. Diisi gas. Terus ditaruh di panas yang ngenteng-ngenteng itu. Yang balon putih itu sampai sekian waktu aman, tidak ada masalah pokoknya. Yang balon hitam itu meledak. Iya. Yang balon hitam meledak. Gara-garanya itu hitam tadi itu. Secara sunatullah itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini enggak harus ya. Enggak harus. Jenengan serep nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Kalau di Jazirah Arab pakai pakaian putih itu cenderung aman karena daerahnya daerah kering. Kalau di kita pakaian putih itu dilu ais kotor. Karena di sini udaranya lembab. Di sana pakaian nyapu padang berbatu. Kalau di sini nyapu lentung apa. Di kita aja udah dekil itu di bagian bawah itu kalau di kita itu. Kalau di Arab mungkin enggak. Kalau di sini jangan tanya kalau sini. Makanya kadang kalau kita bicara hadis itu mesti kita bicara manat, tangkihul manat, baru tahqiqul manat itu. Manat itu alasan yang mendasari munculnya hukum itu apa alasannya yang mendasari itu. Kalau tangkihul manat itu menyeleksi dari sekian banyak ilat alasan hukum yang muncul itu yang paling tepat itu apa, baru namanya tahqiqul manat. Makanya kalau ada istilah pakaian menyapu lantai, menyapu bumi itu istilahnya itu ya kalau konteksnya orang-orang di Jazirah Arab sana ya cocok karena memang padang berbatu di sana dan kecenderungannya kering dan enggak dekil gitu loh. Kalau di kita jenengan amalkan, tidak apa-apa, bagus silakan sesuai dengan tuntunan yang ada. Akan tetapi kalau tidak paham konteks ya jadinya memang non sewu dekil gitu. Karena yang disapu itu macam-macam.
Nah, nun sewu kalau itu dipraktikkan apa adanya terus masuk ke masjid yang ada karpetnya begini, kadang ujung-ujungnya itu ya pasti mengotori dan itu tidak sesuai dengan prinsip syariat. Makanya saran saya kalau bagi ibu-ibu yang memang mau mengamalkan yang nyapu lantai itu sepatutnya lah sendalnya yang tinggi supaya tidak betul-betul menyapu. Karena konteks yang disapu beda antara Jazirah Arab dengan di sini. Nah, kalau jenengan sepakat dengan punggung kaki bukan aurat ya aman, tidak ada masalah. Nah, karena hadis tentang punggung kaki aurat itu ulama beda pendapat. Itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di antaranya mendhaifkan itu Ibnu Taimiyah. Ya, jadi kalau Anda sepakat dengan yang mendhaifkan riwayat itu ya berarti punggung kaki boleh terlihat tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan sepakat dengan yang mensahihkan hadis itu berarti punggung kaki harus tertutup. Kalau ibu nanya ke saya dalam konteks kekitaan ya, saya bilang ke istri saya, punggung kaki bukan aurat. Jadi pakai kaos kaki boleh ya? Boleh, tidak ada masalah. Saya pilih pendapat yang itu. Nggih, betul. Saya ikut karena dalam konteks kekitaan. Tapi kalau di Jazirah Arab yang notabene memang padang berbatu yang memang aman walaupun kita sampai ngelangsreh itu monggo silakan tidak ada. Tapi saya tidak menyalahkan yang ngelangsreh nggih, masing-masing. Cuman saya ngomong dinamika hukum saja berkaitan dengan memahami hadis itu kan harus ada manatnya, tangkul manatnya, baru tahqiqul manatnya itu. Ngoten nggih. Wallahu alam. So, mesti paham konteks itu. Itu. Selanjutnya wa'an Samurah. Diceritakan dari Samurah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayadha fa inna adharu wa atyab. Gunakanlah pakaian yang putih karena sungguhnya dia lebih suci dan lebih baik atau lebih wangi atau lebih baik lebih tepatnya. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dalam kain putih itu orang yang mati di antara kalian. Rawahu An-Nasa'i, hadis riwayat Imam An-Nasa'i wal Hakim Imam Hakim. Waqala beliau berkata hadisun sahihun, ini hadisnya sahih. Saya kira masih sama gitu, saya teruskan. Jadi ini tapi ada tambahan lebih suci dan lebih baik. Lebih suci itu karena kalau pakaian putih kan kalau ada kotornya langsung kelihatan. Ini apa ini? Kotorankah, darahkah, bangkai seranggakah atau apa ketahuan bisa. Kalau putih kan gampang ketahuannya. Dan otomatis kalau orang pakai pakaian putih cenderung akan berhati-hati ya. Akan berhati-hati. Karena kalau enggak langsung bisa ada warna kuning. Kalau makan opor misalnya, kalau enggak hati-hati. Itu seperti itu. Makanya saya kalau jadwal seharian itu kan saya enggak pakai baju putih. Kalau pakai baju putih harus ada baju cadangan. Karena takut itu. Kan kalau jadi ustadz sering disegani itu loh. Dikasih sego makan itu. Jadi takutnya ada bercak-bercak kan enggak enak. Itu seperti itu. Wa 'anil Barra, dan cerita dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Karena adalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an, orangnya sedang. Nabi itu orangnya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Tapi kalau ketemu sama orang yang tinggi tidak pernah kalah tinggi itu Nabi. Jadi beliau itu orangnya tingginya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak pendek. Tapi kalau ketemu sama orang yang tinggi, Nabi tidak pernah kalah tinggi. Makanya nggak bisa dilukis Nabi itu. Waqad ra'aituhu fi hullatin hamra'a, dan saya pernah melihat beliau. Waqad ra'aitu, dan sungguh aku pernah melihat. Ra'aituhu, melihat beliau fi hullatin hamra, menggunakan pakaian yang berwarna merah, kain berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min, yang aku tidak pernah melihat
yang lebih baik daripada kain tersebut atau daripada beliau. Jadi saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih ganteng lah, lebih cakep daripada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Nabi itu pakai kain merah itu kalau mau jadi hakim biasanya. Jadi pernah saya belajar sirah itu, Nabi kalau mau perang biasanya pakaiannya hitam. Kalau mau perang. Kalau mau jadi hakim itu beliau pakaiannya merah. Surbannya merah. Apa? Merah malam. Enggak tahu deh, pokoknya merah gitu. Itu kalau keseharian beliau seringnya warna putih dan warna hijau. Itu keseharian beliau seringnya. Warna putih dan warna hijau. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sependek yang saya tahu juga, Nabi bajunya semuanya lengan panjang. Nabi nggak punya lengan pendek atau lengan separuh. Nabi semuanya lengan panjang. Pakaian beliau. Bukan tidak boleh lengan pendek, tapi Nabi pakaiannya semuanya lengan panjang. Itu yang saya tahu. Yang pernah saya ngaji maksud saya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya ulang, bukan berarti nggak boleh pakaian pendek. Lengan pendek boleh, lengan pendek boleh, tidak apa-apa. Cuman Nabi umumnya lengan panjang. Makanya kan di Saudi itu kalau ada orang sholat di masjid pakai gamis lengan pendek, kena foto, sekarang kena tilang itu. Dendanya 100 real. Itu karena dianggap sholat pakai baju dalam. Jadi gamis lengan pendek di Saudi itu dinilai sebagai pakaian dalam rumah dan tidak pantas dipakai di luar rumah. Makanya kalau sedang haji atau umroh, kalau ke masjid atau di dalam hotel itu jangan pakai gamis yang lengan pendek. Itu kalau di zaman sekarang ini kalau saya nggak salah, kemarin saya nonton di IG itu sudah ada tilangnya, foto ditilang 100 real itu nggak boleh pakai gamis yang lengan pendek itu. Kan yang dianggap itu baju di dalam rumah itu, baju daleman kalau bahasa kita. Dianggap mengenakan pakaian yang tidak pantas kalau dibawa untuk keluar ke masjid terutama. Yaitu peraturan Saudi sana ya. Wallahu a'lam. Kalau di kita itu udah bagus itu kalau kita. Ya tadi kaos oblong aja udah bagus. Tapi kalau pakai kaos, celana malah nggak apa-apa. Karena dianggap itu pakaian luar di sana itu. Di sana itu. Kalau gamis mungkin kalau baju saya kurang tahu ya. Kemarin yang sorot itu pakaian gamis yang lengan pendek itu dinilai sebagai pakaian di dalam rumah itu. Yang di IG ya. Tapi kalau pakai kaos celanaan itu malah nggak apa-apa, karena itu dianggap pakaian luar kalau itu. Karena gamis itu rupanya untuk tradisi Saudi itu pakaian dalam yang model begitu. Kalau pakai kain baju hem mungkin malah nggak apa-apa, malah kemeja itu malah nggak apa-apa, karena itu pakaian luar itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kan tentara-tentaranya pun di sana, polisi-polisinya semuanya lengan panjang yang saya tahu. Itu seperti itu. Karena lengan pendek itu dianggap pakaian di dalam rumah. Itu seperti itu. Ada tilangnya itu, sudah ada tilangnya. Allahu Akbar. Wa an Abi Juhaifah. Dikatakan dari Abi Juhaifah namanya Wahab ibn Abdillah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, "Ra'aitu aku melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah di Mekah. Wa bil abtah dan beliau berada di sebuah tenda fi qubbat wa huwa bil abtah fi qubbatin lahu, dan beliau berada di abtah dalam sebuah tenda milik beliau, hamra yang berwarna merah, min atamin yang terbuat dari kulit. Fa kharaja Bilal, maka keluarlah Bilal bi wadhu'i dengan membawa air wudunya Nabi. Famin nadihin wa nailin, maka ada orang yang membasahi diri dan ada yang hanya mengambil sedikit dari air wudhu itu. Jadi ada sisa wudhu bekas Nabi, orang rebutan kalau bahasa kita.
Fa kharajan Nabi, maka keluarlah siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaihi hullatun hamra, dan atas beliau kain yang berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi, seolah-olah saya melihat ke arah putihnya kedua betis beliau. Nabi betisnya putih. Fatawaddoa, maka beliau pun berwudu. Wa adzana Bilalun, dan Bilal pun beradzan. Faja'altu, maka aku pun menjadikan atatabbahu fahu hahuna wa hahuna. Setelah saya mengikuti mulutnya yang ke sana dan ke sini, di mana beliau mengucapkan yaminan wa shimalan, ke arah kanan dan ke arah kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sambil gini. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu sambil gini. Summa rukizat lahu anazatun fataqaddama fa shalla, kemudian ditancapkanlah tongkat di sutroh ya, dan beliau maju serta melaksanakan sholat. Yamuru baina yadayhil kalbu, tiba-tiba lewat di hadapan beliau seekor anjing, wal himaru, dan keledai. La yumna'u, dan beliau tidak mencegah karena melampaui sutro. Jadi pasang sutro, ada anjing lewat depannya nggak dicegah, ada keledai lewat, karena melewati depan sutro. Tapi kalau lewat antara sutro, oleh Nabi dicegah. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Ini dipakai dalil ya, bahwa Nabi itu pernah ngimami sholat, bahkan ini menggunakan kain yang berwarna merah, pernah. Dan ini beliau juga pernah tinggal di sebuah tenda yang terbuat dari kulit, berarti boleh, tidak ada masalah. Beliau berwudu, bekas air wudunya dibuat rebutan oleh para sahabat. Saat Nabi wudu, sahabat melihat betis Nabi itu warnanya apa? Putih. Berarti beliau serius menyingkap untuk membasuh kakinya sampai kira-kira separuh kakinya itu. Berarti karena disingkap sampai betisnya. Kan kalau kata Abu Hurairah, bekas wudu itu bercahaya. Kalau ingin cahayanya banyak, ya panjangkanlah anggota wudumu. Kalau dalam mazhab Syafi'i paling enggak sampai 3 jari di atas batas. Kalau kaki kan mata kaki, itu 3 jari di atasnya paling tidak itu. Kalau lihat dari hadis ini, Nabi berarti sampai separuh betis ya. Warna putih betis beliau sampai terlihat itu. Allahu Akbar. Nah, mengenai bekas air wudhu itu memang bisa dipakai untuk ruqyah, termasuk untuk penyakit ain. Dalam satu riwayat ada sahabat Nabi namanya Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Beliau ini tiba-tiba lumpuh. Terus dihadapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, siapa yang memuji dia terakhir kali? Ada 2 orang sahabat angkat tangan, kami ya Rasulullah. Hampir pujianmu kepada dia membunuhnya. Hampir pujian membunuh dia, kata Nabi. Wudu, ada suruh wudu oleh Nabi. 2 orang itu. Sisa air wudunya ditampung dalam satu bejana, diruqyah atau diusapkan ke sekujur tubuh Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Qaddarallah, beliau sembuh langsung. Jadi kalau karena penyakit ain, diantara cara mengobatinya, kalau ada tahu siapa yang muji, suruh wudu. Saya pernah dengar cerita dari Dr. Muhammad Arifin Badri. Beliau cerita beliau cerita. Di Saudi itu pernah ada seorang anaknya orang kaya, lumpuh. Anak ini sangat berbakti sama orang tuanya. Baik anaknya, lumpuh. Diobati, itu namanya orang kaya kan, sampai kemana-mana lah. Wis, kalau bahasa kita, dokter yang terbaik, rumah sakit terbaik, nggak sembuh. Di tengah-tengah lelahnya itu, dia sowan ke seorang syekh di Saudi sana. Diceritakan tentang anaknya ini. Kata syekh itu apa?
Siapa yang terakhir memujinya? Kata Syekh. Kata orang tuanya, ya kami orang tuanya. Wudu, kata Syekhnya itu, suruh wudu orang tuanya. Bekas rambutnya di apa itu? Ditampung, di ruqyah. Ruqyahnya apa ya? Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan yang apal ayat ruqyah itu bacalah. Diusapkan ke anak itu. Tadi dibawa ke Syekh dalam keadaan di tenda, pulang jalan sudah beliau, langsung dan izin Allah. Terus ada kisah nyata juga. Jadi ada orang tasyakuran rumah baru ceritanya. Ini kisah nyata, kejadian betul ini. Selesai acara tasyakuran, begitu pulang, semua barang elektronik di rumah itu rusak semua, kecuali rice cooker. Rice cooker itu ceritanya ketutupan pintu, jadi nggak kelihatan oleh tamu. Yang lain semuanya dipuji-puji oleh tamunya itu. Begitu tamunya pulang rusak. Wah, ini terindikasi ain kan? Saya nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya akhirnya diruqyah itu akhirnya. Qadarullah sembuh lagi itu. Itu real itu. Makanya kata Nabi lain kali kalau memuji saudaranya, katakanlah Masya Allah atau Barakallahu fik. Kalau di hadis At-Tirmidzi, Masya Allah la quwata illa billah. Al-Kahfi 39, Masya Allah la quwata illa billah. Muji suami, wah bojoku rek ganteng kaya Arjuna, Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Muji istrinya, Masya Allah la quwata illa billah. Muji anak-anak, Masya Allah la quwata illa billah. Dan Masya Allah la quwata illa billah itu bisa dibuat zikir sambil nginget-nginget nikmat Allah. Di samping Alhamdulillah itu kita baca Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, sambil nginget-nginget nikmat Allah. Itu supaya apa? Supaya nikmat itu dijaga oleh Allah, tidak dicabut oleh Allah. Bahkan mungkin saya pernah cerita apa enggak ya, ini rahasia sebenarnya. Beberapa orang yang akan nyalon lagi, apa anggota DPR, apa wali kota atau lurah itu, yang mau nyalon lagi, itu beberapa zikir Masya Allah la quwata illa billah, kok dengan izin Allah jadi lagi. Dengan izin Allah apa? Jadi lagi. Masya Allah la quwata illa billah. Nah, ini hati-hati nggih supaya tidak kena penyakit napa? Ain. Allahu Akbar. Jadi bekas air wudhu itu bisa dipakai untuk ruqyah. Ya, kalau jenengan misalnya mau sengaja nampung, ya dibersihkan dulu kakinya, bersihkan. Ben gak ngilani. Mustakmal memang, tapi kan itu untuk air ruqyah, cari berkahnya itu, cari berkahnya. Imam mustakmal, kalau dalam mazhab Syafi'i mustakmal, tidak untuk bersuci, tapi untuk ruqyah biasanya. Ya enggak, kalau enggak kolong minum ya di diusapkan, buat mandi lah, buat mandi. Itu ruqyah. Ada contohnya dari Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu. Ada anak terindikasi kena ain, itu obatnya di antara. Ya coba aja, siapa tahu. Lu saya itu, dicoba aja, siapa tahu. Oke. Ya pun, ngoten nggih. Wa an Abi Juhaifata. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya dulu mungkin silakan kalau ada. Takutnya banyak pertanyaan, kalau enggak saya teruskan. Monggo. Silakan kalau ada. Kalau enggak ada saya teruskan. Penyakit ain itu hanya karena ada orang memuji aja atau ada yang lain? Terus ciri-cirinya apa? Bagus. Kalau sependek yang saya pahami, penyakit ain itu bisa pertama karena orang yang memuji itu lupa pada yang menciptakan, sehingga cemburu Allah itu, maka nikmat Allah cabut. Ini
penyakit ain yang kalau itu kita ingin memuji, ucapkanlah Masya Allah atau Masya Allah la quwata illa billah atau katakan barakallahu fiik. Nah, ada juga penyakit ain yang karena dengki. Kita ada orang nggak suka banget sama kita, ngelihat kita sambil dengki banget itu, melihat kebahagiaan gitu dengki banget dia itu. Nah, orang yang seperti ini bisa menimbulkan ain juga. Cuman orang ini kan tidak mungkin bilang Masya Allah, mungkin dia pengennya kita hancur kok. Dia menatap itu dengan tatapan kebencian. Dan ini pernah dilakukan oleh orang-orang kafir yang menyewa orang tertentu untuk melihat Nabi dengan kedengkian, supaya Nabi kena penyakit ain. Dan ini jenis sihir ini, yang ini jenis sihir ini. Jadi menatap orang dengan kebencian, berharap kehancuran terjadi pada orang itu. Itu kalau ini kan tidak mungkin dia mengucap Masya Allah, tidak mungkin mau dia pengen kita hancur kok. Yang begini-begini harus kita yang menjaga diri. Apa yang mesti kita baca? Saya baca dalam tafsir ayat ahkam ya. Itu diantara yang Nabi baca itu Al-Falaq An-Nas itu. Al-Falaq An-Nas itu surah yang kalau kita baca insya Allah kita selamat dari penyakit ain itu insya Allah. Itu Al-Falaq An-Nas. Di samping kalau mau baca yang spesifik adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lama. Atau yang hadis Bukhari itu Allahumma la tu'akhidni lima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau siksa hamba terkait dengan apa yang mereka katakan. Ampunilah hamba terkait dengan apa yang mereka tidak ketahui tentang hamba, dan jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Tapi yang kedua ini kan untuk yang kalau kita dipuji. Nah, sementara kalau yang a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lama, itu kan tatapan mata yang jahat. Itu untuk yang dengki-dengki itu. Menggabung semuanya, kalau Anda nggak hafal Al-Falaq An-Nas. Al-Falaq An-Nas itu. Itu saya baca dalam tafsir ayat ahkam itu. Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ngutip satu riwayat tentang sababun nuzul Al-Falaq dan An-Nas itu. Jadi di situ dikatakan sebelum turun Al-Falaq An-Nas itu Nabi berlindung kepada Allah dari ain, dari sihir, dari jin, dari manusia, dari setan. Begitu Al-Falaq An-Nas turun, Nabi mencukupkan dengan Al-Falaq An-Nas itu. Saya baca dalam tafsir ayat ahkam. Jadi kalau dengan bertenapal doa rinciannya yang tadi itu, langsung Al-Falaq An-Nas, insya Allah itu sudah cukup. Nah, kalau anak kita bagaimana? Kalau anak kita, kalau dia sudah mulai bisa baca, ya kita ajari baca Al-Falaq An-Nas. Kalau dia masih belum bisa karena masih kecil, kita doakan sebagaimana Nabi mendoakan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. U'idukuma, karena dia kan cucunya dua saat itu. U'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lama. Kalau cucu kita cuma satu, u'iduka. Kalau dia di depan kita ya. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lama. Enggak hafal Ustaz. Al-Falaq An-Nas dibaca sambil mohon pada Allah semoga bacaan kita juga melindungi anak-anak kita dari penyakit ain. Bisa begitu Ustaz? Bisa. Sebagaimana dulu ada sahabat Nabi namanya Malik ibn Auf ibn Malik al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau ini putranya ditangkap oleh musuh. Nah, suatu saat beliau sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, anak saya ditangkap oleh musuh. Ibunya galau." Kata Nabi, "Bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah." Selang berapa waktu, ini ada dalam sababun nuzul ya. Selang berapa waktu beliau datang lagi sama Nabi. Kata beliau, "Ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya sudah bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak." Terus saya tanya, "Gimana ceritanya, Cung, kok bisa bawa kambing banyak begini?" "Itu musuh lengah ya. Aku lari aja udah. Kambing mereka ngikuti aku ya. Udah aku bawa aja sekarang pulang."
Ya, itu boleh kan perang, dalam kondisi perang. Sababun nuzul surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Yang menarik apa Bu coba? Yang dapat masalah kan anaknya. Yang disuruh bertakwa kepada Allah orang tuanya dan suruh zikir la haula wala quwata illa billah. Akhirnya anaknya dapat solusi. Berarti istilah orang tua nirakati anak itu ada. Kalau ayat Al-Qur'annya An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. An-Nisa ayat 9 ya. An-Nisa ayat 9. Biar enggak lemah keturunan kita. Diperintah kita untuk bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu namanya keramat gandul namanya itu. Jadi yang sing nglakoni wong tua ning anake dapat kebaikannya gitu loh. Itu namanya keramat gandul. Ada keramat sundul, ada juga. Ada keramat sundul itu yang berbuat anaknya orang tuanya dapat keutamaannya. Yaitu ketika ada anak yang hafal Al-Qur'an, nanti orang tuanya dikasih mahkota. Itu namanya keramat sundul namanya. Anak yang melakukan orang tua dapat gitu. Atau nanti ada di hadis sahih itu tentang anak yang masuk surga di kelas VIP, sementara orang tuanya di kelas ekonomi. Terus ditarik naik ke atas gara-gara anaknya itu dengan izin Allah. Itu namanya keramat sundul namanya. Jadi ada keramat gandul, ada keramat sundul. Ada dalilnya semua itu. Ada dalilnya semua. Allah alam shawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ya monggo. Pernah baca kok gak ada kisahnya ini bayangin aku dan Ja'far seperti cermin. Jadi bentuk tubuhku dan Ja'far gerak-gerik bahasa semuanya sama juga Ja'far sepupunya Nabi. Itu betul Pak? Betul. Terus jadi kan kadang-kadang di sejarah suka gambarnya Nabi Ja'far diilustrasikan. Terus kadang-kadang jadi membayangin wajah Nabi. Kayak gitu masalah kan. Iya. Mukanya mirip. Membayangkan aja nggak apa-apa kalau membayangkan. Yang penting jangan dilukis. Betul, membayangkan boleh. Jadi gini, betul gini. Sepupu Nabi yang paling mirip dengan Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sahabat Ja'far. Sahabat Ja'far itu sepupu Nabi yang paling mirip dengan Nabi. Paling mirip sudah dengan Nabi. Itu sahabat Ja'far radhiyallahu anhu. Makanya ketika sahabat Ja'far terbunuh, itu yang menemui putra-putranya itu ya Nabi. Ya mirip bapaknya langsung dapat chemistry sampai Rasulullah memang lebih sayang kepada keponakannya notabene adalah umatnya ya melebihi sayangnya ayahnya sendiri kan. Itu jaminan Quran itu sudah. Nah, yang kedua Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Saya pernah ngaji itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Husain itu dari pusar ke atas itu paling mirip dengan Nabi itu Sayyidina Hasan. Kalau dari pusar ke bawah yang paling mirip dengan Nabi itu Sayyidina Husain. Nah itu deteknya mungkin itu saya. Itu begitu. Sayyidina Hasan itu secara atas ke bawah, dari separuh ke atas itu sangat mirip dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Sayyidina Husain dari pusar ke bawah itu mirip dengan bentuk fisik Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau kita ingin tahu gambaran fisik Nabi itu ada dalam kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Nabi itu tadi tidak tinggi, tidak pendek. Tapi kalau ketemu dengan orang yang tinggi, Nabi tidak pernah kalah tinggi. Kulitnya putih kemerahan Nabi itu. Jenggotnya tidak terlalu panjang juga tidak pendek. Ada yang mengatakan segenggaman ini misalnya. Terus kemudian rambut beliau tidak keriting, tidak lurus juga. Ikal rambut Nabi. Tidak tebal juga tidak tipis rambut Nabi itu. Nah, terus wajahnya tersenyum Nabi itu. Bukan cuma bibirnya, wajahnya tersenyum Nabi itu. Giginya nggak rapat. Kenapa? Katanya giginya tidak terlalu rapat. Karena bersinar. Saya kurang tahu deh kalau itu. Jadi, Ya mungkin nggih. sama. Nggih.
Ya gitulah pokoknya ya. Terus kemudian apa namanya? Kalau dilihat At-Tirmidzi, perut beliau seperti tumpukan batu bata yang rapi gitu ya. Memang saya one pack. Ya, perut beliau tidak menyalip dagunya. Jadi Nabi itu perut beliau tidak menyalip dagunya. Berarti perutnya rata. Saya nggak masuk ini, ya Allah, ya Allah. Nah, terus kemudian kalau jalan nunduk Nabi. Kalau jalan nunduk, kalau dipanggil menoleh dengan badannya. Jadi kalau dipanggil menoleh dengan badannya, nggak begini tapi dengan badannya. Berarti kalau jalan nunduk itu ada sunahnya Nabi. Iya, Nabi itu jalannya nunduk dan cepat, seperti orang turun dari gunung, tapi tidak tergesa-gesa. Jalannya tidak diseret. Nabi jalannya begini, tidak diseret, diangkat. Cepat tapi tidak tergesa-gesa. Tidak seperti jalan seorang pemalas, tidak seperti jalannya orang yang tergesa-gesa. Jadi Nabi itu jalannya cepat, tidak seperti jalannya seorang pemalas, tapi juga tidak seperti jalannya orang yang tergesa-gesa. Itu Nabi itu. Jadi kalau jangan mimpi ketemu Nabi kok jalannya seret, bukan Nabi itu berarti. Nabi itu jalan diangkat, Nabi itu. Terus kalau menunjuk 5 jari beliau, kalau menunjuk 5 jari, bukan 1 jari, bukan begini juga. Gini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa begitu. Teman Nabi 5 jari. Tapi itu dipakai di dunia servis. Iya, Nabi 5 jari menunjuk, 5 jari. Itu Nabi. Sunnah. Iya, sunnah itu. Nabi 5 jari. Itu seperti itu. Kalau bicara dengan yang lebih tua, suaranya rendah beliau. Sampai dikira orang sakit. Saking lembutnya bicara kalau sama orang yang lebih tua itu. Nabi itu kalau ngomong sama pamannya, sahabat Abbas, yang notabene beliau lebih tua sebenarnya, tapi karena ini paman, beliau kalau ngomong sama pamannya kayak orang sakit. Pelan sekali ngomongnya itu sama pamannya itu, Nabi itu. Pelan Nabi itu. Sangat menghormati yang lebih tua beliau itu. Dan sangat menyayangi yang lebih muda, itu Nabi itu. Iya, kalau yang lebih tua dihormati, yang lebih muda disayangi oleh Nabi. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau jalan bersama rombongan nggak pernah pada satu titik. Kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang Nabi itu. Jadi musuh itu susah baca strateginya Nabi itu. Nabi itu nggak pernah jenak di satu tempat. Kadang depan, kadang belakang, kadang di tengah itu. Ingat sotung tulodo imatio mangun kasot tuturi handayan itu Nabi itu melakukan semua itu. Nggak pernah di satu. Iya betul. Kalau jalan selalu ambil jalan berbeda. Jadi kalau ke masjid tadi lewat sini, besok nanti pulangnya lewat jalan lain. Tahu nggak kenapa? Sambil silaturahim. Silaturahim. Di samping nanti ya kalau kan dulu masih ada musuh ya. Musuh juga susah menerka nanti Nabi lewat jalan mana ya. Dulu saya masih ingat ada seorang mubalik itu ceramahnya kan sangat berani saat itu. Dia bilang kalau ada yang nggak terima sama saya ngomong nanti mau dihadang di mana saya. Ngomong ya. Kalau nanti saya dihadang di utara, saya akan lewat selatan kata beliau. Bu, cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.